Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi, wahai Tuhanku. Doa kelas atas. Kalau doa buat kelas umum, kelas masyarakat pakai Allahumma, maka doa sehari-hari pakai Allahumma. Doa makan Allahumma barik lana bima rozaktana. Doa masuk masjid Allahumma firli. Doa tidur bismika Allahumma. Doa cebok Allahumma tohir qalbi pakai Allahumma. Ini kelas umum, sebab masih nyelonjong. Kenapa nyelonjong? Masih berani nyebut nama Allahumma. Nah kalau orang biasa maka naik ke atas, udah nggak berani nyebut nama ketika ngedoa, pakai Robbi. Maka doa-doa Nabi di dalam Al-Quran nggak ada yang pakai Allahumma, semua pakai Robbi. Robbi ja'alni muqimas sholah, Rabbana zolamna anfusana, Robbi firli warhamni. Ini naik ke atas. Ketika ke atasan lagi naik udah nggak pakai Robbi, pakai ilahi. Maka doa-doa munajat ketika bermunajat, ketika berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ilahi, wahai Tuhanku. Biasa Pak Bu, anak muda kalau belum jadi pacar nyebutin nama mulu. Sarwiti mau kemana loh? Berarti nyebut nama si Bejo gitu. Main kata-kataan belum jadi pacar mah. Ntar kalau udah jadi pacar nggak berani nyebut nama. Neng mau pulang neng, neng manggilnya minimal banget neng, kesononya mah pulang yuk bebe, naikkan dikit. Enggak abang duluan aja, udah nggak berani nyebut nama, sebab udah semakin dekat. Al khawfu biqadril ma'rifah. Sebesar apa rasa dekat, rasa takut itu, sebesar dan kecilnya rasa takut itu biqadril ma'rifah. Seberapa besar dia kenal, semakin kenal semakin takut, semakin kenal semakin takut. Nabi saking kenalnya sama Allah Ta'ala, sholat sunatnya aja kaki apa bengkak, karena terlalu kenal kepada Allah. Lah kita Johor aja jam 3, apalagi jadi nganten perek sholat nganten tuh. Kenapa? Karena nggak kenal. Kenapa yang di terminal nggak mau sholat? Karena dia nggak kenal sama Allah. Kenapa begitu dia mulai ngaji, dia mulai rajin sholat? Karena semakin kenal dengan Allah. Kenapa ketika udah jadi abu ya semakin rajin sholat? Karena semakin dekat sama Allah. Al-khawfu biqadril ma'rifah. Naik ke atas pakai ilahi, munajat namanya. Maka makna Rob dalam Al-Quran para ulama menjelaskan salasun, makna Rob 3. Satu, al-ijad, Allah yang mengadakan. Kita kayak orang bener ini jelas. Satu al-ijad, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Satu al-ijad, Allah yang mengadakan. Dua, al-imdad, Allah terus menerus memberikan kasih sayang kepada kita. Tiga, al-i'dam, Allah yang mentiadakan. Yang pertama, nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Ta'ala, nikmat ijad, kita diadakan. Kenapa nikmat diadakan itu nikmat besar? Orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kalau di dunianya nggak pernah ada. Bagaimana dia bisa masuk surga di dunianya tidak pernah diadakan? Di sekolahan kelas 3 menerima siswa 300 siswa, yang daftar 1000. Menerima murid 300, yang daftar 1000, yang ujian 1000. Maka
pertanyaannya, di antara 1000 itu siapa saja yang bisa duduk di dalam kelas? Jawabannya, yang namanya tertulis di papan pengumuman. Yang 300 yang bisa duduk di kelas itu adalah yang namanya tertulis di papan pengumuman. Artinya siapa saja yang akan hidupnya berlanjut ke akhirat, yang orangnya diadain di dunia. Maka ketika kita bisa ada, itu nikmat. Maka jangan kayak lagu Betaria Sonata. Pakai Anda kenapa aku terlahir ke dunia ini. Justru itu nikmat. Hidup mah jangan diseselin, jalanin. Capek Pak Ustaz, siapa juga capek. Jadi murid capek jadi muridnya. Kata murid enakan kiai, kata siapa enakan kiai? Murid mah enak ngaji nyoret, doang logat, doang nulis, doang gurunya dan bacanya. Jaidun, Jaidin, Jaidan, apa Jayadi ini? Iya, gue baca Jayadi salah. Baca Keyep Jayadi. Bagaimana? Ketemu bacanya, artinya dia pikirin lagi. Ketemu artinya, dia pikirin lagi. Maksudnya bagaimana? Ketemu maksudnya, ngomonginnya bagaimana? Biar orang ngerti. Jadi siapa yang enak? Enggak ada yang enak. Ya mah enak Ustaz, nggak punya anak nggak capek. Kata siapa? Lu tanya yang nggak punya anak capek apa enggak? Yang punya anak capek sama punya anaknya, yang kagak punya anak capek sama nggak punya anaknya. Yang kerja capek sama kerjanya, yang nganggur capek sama nganggurnya. Capek yang nganggur, dia mah kagak ada perenya. Senin nganggur, Selasa nganggur, Rabu nganggur, Kamis nganggur, Jumat nganggur, Sabtu orang-orang prek dia masih nganggur. Minggu orang-orang prek dia nganggur juga. Gimana coba? Nggak ada yang enak sebenarnya orang mah. Yang enak yang menikmati. Ada 2 ibu-ibu, 1 Ibu Sarwiti, 2 Ibu Cemceremen. Ibu Sarwiti bikin sambal, bahannya cabai, bawang, tomat, terasi, garam, gula. Apa lama Ustaz? Ya, kita mah santri dulu kan. Bawang, tomat, terasi, garam, gula. Kedua Ibu Cemceremen. Ibu Cemceremen bikin sambal, bahannya cabai, bawang, tomat, terasi, garam, gula. Dengan bahan yang sama, dengan cara membuat yang sama, dengan goyangan yang sama, begitu jadi sambal rasanya masih sama nggak? Beda. Emang apa beda? Bahannya sama. Iya, itu namanya beda. Emang ngapa bisa beda? Beda orang jarinya sama. Kenapa sambal Ibu Sarwiti enak? Karena udah biasa. Oh bukan karena biasa, dua-duanya udah biasa. Karena goyangnya lain sama. Kenapa sambal Ibu Sarwiti enak? Karena Ibu Sarwiti waktu megang cabai, hatinya inget cabai, megang garam, hati inget garam, megang gula, hati inget gula, megang mecin, hati inget mecin. Itu yang bikin enak. Ibu Cemceremen bagaimana mau enak sambalnya? Dia megang garam, inget lakinya belum pulang-pulang. Laki mau kemana ya? Gua SMS mau dibalas, gua WA mau dibaca-baca, gua telepon nggak diangkat, gua udah garumin apa belum dia garumin lagi. Artinya hidup itu siapa yang enak? Yang enak itu yang orang kaya belum tentu, bos belum tentu, karyawan belum tentu. Yang enak yang menikmati. Bisa jadi suami istri naik sepeda, lakinya gue, dirinya duduk di batangan, gajlugan ketawa girang. Kadang-kadang kita yang lihat yang sewot, karena kita sebenarnya girang banget. Lu biarin aja girang, lu ngapa ngeliat yang sewot? Kalau Nabi Isa mengaku hamba Allah dengan perkataan, Nabi Muhammad nggak pakai ngomong, mengaku hamba Allah langsung dengan praktek. Mendingan yang langsung praktek. Tolong warung kita, iya mak. Udah pejalan, iya mak, iya doang. Sampai jalan-jalan. Cepetan apa gua lagi masak? Iya mak. Kalau nyaut mak nyaut aja. Iya mak. Iya mak. Kalau yang satu mak, tolong warung kita, nyamperin aja beli apaan mak.
nggak pakai iya nggak apa-apa, nggak pakai ngomong iya, nggak pakai nyaut, enggak, langsungnya beli apaan mas, ini duitnya, pergi aja. Mana demen kita rajinan mana, mauan yang nyaut doang tapi kagak jalan-jalan, atau yang jalan kagak nyaut? Iya, mendingan juga yang jalan tapi dia nggak nyaut, namanya rajin. Itu Nabi nggak ngomong anak Abdullah, tapi Nabi begitu lahir langsung sujud, langsung membuktikan bahwa beliau adalah hamba Allah. Nabi lahir sunatin, lahir bersunat. Kenapa Nabi lahir bersunat? Supaya jangan sampai kelihat aurat Nabi. Tidak ada orang yang melihat aurat Nabi kecuali akan menjadi buta matanya. Maka Nabi nggak liatin. Siti Aisyah selalu berumah tangga nggak pernah ngeliat aurat Nabi. Bab orang yang ngelihat aurat Nabi buta. Beda sama kita implangin mulu. Tapi lu kemari nih ya. Aduh, gimana? Makanya begitu mau meninggal Nabi bilang, wahai Ali, nanti ketika aku meninggal yang memandikan aku adalah Ali. Dimandiin sama Sayyidina Ali, baru dibuka tuh tutupnya. Kata Nabi, ya Ali, jangan kau lihat auratku, sebab tidak ada orang yang melihat auratku kecuali ia akan menjadi buta. Nabi udah meninggal kokoh mandi. Begitu sambil mandiin, Ali, apakah masih ada ilmu yang belum kau mengerti? Kalau kau belum mengerti, kau tanya saat ini Ali. Disuruh sama Nabi, diem aja. Ali nangis saja. Ali, andaikan aku sudah dikubur dan baru ada yang kau tanyakan, silakan kau tanyakan Ali, aku di dalam kubur. Dan andaikan jawabanku kurang memuaskan untukmu, aku akan bangkit dari alam kubur untuk menjawab pertanyaanmu. Berarti jelas Nabi itu nggak wafat, cuma pindah alam. Beda sama orang kita, mati benar-benar mati. Makanya kudu punya prinsip, ketika kita lahir orang semuanya ketawa, dan ketika kita mati jangan sampai orang ketawa lagi. Ya berarti kan jelek banget. Untung dia mati. Kan pasti begitu. Untung dia mati. Iya, wah mati juga ya, jadi gitu. Maka kita lahir orang pada ketawa, kita mati orang jangan sampai ketawa lagi. Kita lahir orang semuanya tersenyum, orang semuanya bahagia. Ketika kita mati orang semuanya harus menangis. Berarti amal kita baik, kebaikan kita banyak sampai membuat orang menangis. Kalau kita mati orang sampai ketawa, berarti kita nggak ada cakep. Wah, kali kalau mati kan mati juga. Ini yang pertama. Kata Nabi, yang pertama setan yang mengikuti aku masukkan dia ke dalam Islam. Yang kedua, istriku menolong aku di dalam berjuang, sedangkan istri Nabi Adam membawa Nabi Adam kepada kemaksiatan. Itu anak laki biar kata gagah kumis baklang tetep sama wadon mak lemah. Mandor, woi, goblok lo, lo kerjain. Bangan ditelepon sama bininya, iya mama, iya. Iya mama, saya kagak kebawan banget. Tetep sama wadon lemah. Makanya wadon mah kini pesen banget sama Nabi begitu mau meninggal juga, Anissa jagain perempuan lemah ya. Tapi istri Siti Khadijah, istri Nabi, habis hartanya buat berjuang buat Nabi. Satu saat Nabi pulang berjuang, Siti Khadijah lagi ngendong Siti Fatimah. Saking udah laparnya Siti Khadijah ketika menyusui Siti Fatimah, bukan air susu yang keluar, tapi yang keluar adalah darah. Saking laparnya Siti Khadijah. Siti Khadijah waktu meninggal bajunya 18 tambelan. Waktu meninggal bajunya 18 tambelan. Lalu ibu-ibu sini waktu meninggal bajunya 18 losin. Beda tipis, sama-sama 18. Datang Nabi, diambil tuh Siti Fatimah dari pangkuan, dari gendongan Siti Khadijah, ditaruh sama Nabi. Siti Fatimah tidur, Siti Khadijah duduk. Nabi tidur di pangkuan Siti Khadijah sambil disisirin sama Siti Khadijah. Begitu Bu jadi wadon mah.
wadon mah lo ngopi bang sudah dewek sono. Wadon kan ada yang cakep bahasa perlunya kagak. Iya, ada yang orangnya perlu bahasanya jelek. Kayak buah, ada buah manis enggak manis tapi wanginya enggak. Ada yang manis banget asam. Ada yang manis juga wangi juga. Wadonan sama. Ada yang orangnya perlu bahasanya jelek. Orangnya perlu kalau habis sholat subuh tuh habis baca Quran yang goreng nasi, yang nyeduh kopi, masak teh, cuma mulutnya jelek. Dua bangka kalau mau sarapan loh. Iya, orangnya perlu bahasanya jelek gitu. Dua bangka makan loh udah datang. Iya, kenapa orang Siti Khadijah masih enggak? Siti Khadijah terus disisir, makanya rumah tangga makan yang ribet ngimbangin. Nabi mah makanya setelah Siti Khadijah sampai nikah banyak juga enggak ada yang sebanding Siti Khadijah. Siti Khadijah mah ngimbangin ke arah mana juga bisa. Orang wadon kudu bisa ngimbangin laki, orang laki kudu bisa ngimbangin wadon. Emang laki kita dagang, bang kalau kita naik motor dewek-dewek, mau dewek mau nikung seapa juga, mau kenceng seapa juga dewek-dewek, bodo amat lah. Anak muda belum tahu dia mau tidur di musola, dia mau tidur di beduk, bodo amat yang mana kek. Tapi kalau di motor udah ada boncengan, kudu bisa ngimbangin. Betul. Nyawa, romanya dukung bener romanya. Kudu bisa ngimbangin. Emang laki miring ke kiri, nikungnya ke kiri, ya udah miring ke kiri. Emang lagi naik motor nikung ke kanan, ada miring ke kanan. Emang udah ketahuan nikung ke kanan, jangan miring ke kiri. Kalau jatuh bukannya sendiri, berdua. Kalau jatuh bukan sendiri, berdua. Makanya kudu bisa ngimbangin. Yang di depan juga bisa ngimbangin yang di belakang. Emang yang belakang duduknya miring, pelan-pelan. Yang mau ngebut mulu, ngimbangin. Jam 8 laki, emang laki dagang biasanya jam 12 baru pulang, jam 8 udah pulang tuh laki. Ini wadon bisa ngimbangin nih lah bang, udah pulang tuh Ben. Iya neng, dagangan ini payah banget. Ini payah ngapa? Ya payah banget. Duitnya mana? Melebor neng. Dagangannya ya habis. Duit gak ada dundal, ya dua-duanya ya bang. Namanya juga hidup, namanya juga musim, masih jam musim hujan belum, tapi musim panas. Jalannya juga bang masih jam nganan mulu, tapi yang ngiri. Dagang juga sama bang, masih jam rame mulu, tapi ada sepinya. Masa untung mulu, tapi ada ruginya. Rizki abang mah banyak bang, cuma belum turun doang. Masya Allah, anak laki dia kata gitu, pala kayak ditarik batu es. Iya pala kayak ditarik batu es, adem. Kalau ada lekian jauh-jauhin semuanya. Tuh anak bisa ngimbangin. Coba kalau dia nggak bisa ngimbangin, dia jadi berkelahi, berantem kalau dia nggak bisa ngimbangin. Lah, udah pulang loh bang, jam 8. Iya, jangan payah banget. Payah gimana? Sepi banget. Dia mana? Borok. Lu bego aja jadi laki. Dagang nggak mampu apa? Gue yang dagang, lah berkelahi aja lantas. Itu namanya kagak bisa ngimbangin. Siti Khadijah ngimbangin Rasul. Rasul pergi ke Gua Hira 40 hari 40 malam, pergi pagi terus minum. Siti Khadijah nganterin makanan bu tiap sore. Gua Sur itu, Gua Hira, Jabal Nur tuh anak laki bener aja kita nih naik 1 jam. Sekarang yang udah banyak batu 1 jam naik. Bagaimana orang wadon? Sapi Siti Khadijah tiap hari dianterin lakinya tuh. Padahal lakinya bukan lagi nyari duit. Iya, laginya bukan lagi nyari duit, lagi ibadah. Lah kita laki kerja setempelan. Yor, bang, pulang makan. Lanterin. Allah, groin. Anterin. Siti Khadijah naik gunung, dianterin tuh Nabi. Selama berapa hari tuh lama. Begitu dapat wahyu, langsung Nabi turun dari Gua Hira. Apa Nabi bawa duit? Enggak. Apa Nabi bawa emas? Enggak. Begitu Nabi turun dari Gua Hira, udah lama-lama di Gua Hira, begitu turun langsung Nabi gemeteran. Kata Nabi, zamiluni neng, selimutin abang neng, selimutin abang. Gemeteran Nabi, diselimutin sama Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah?
Ini ku yakin ya Rasulullah, ini adalah tanda engkau Rasulullah, dan aku akan berjuang bersamamu. Coba laki kita, pulang ngaji, dia pulang ngaji, gerimis malam-malam, langsung gua bilang gua apa? Kayaknya mau jadi laki. Ada apa jadi laki? Ngajak mulu, udah tahu mendung, pergi ngaji lagi. Ya Allah ya Rabbi, pada begitu kita rebus aja nama. Iya laki ngaji nggak sampai nginep enggak nginep laki ngaji. Ya timbang laki-laki gemeteran dong, hujan gerimis. Mau setor jadi belaka aja. Udah kerengen gua nih, bro. Freaking kan wakatan mod ya freaking tuh mah kita ceramain mulu. Coba dia lagi sambil ngerikin bang, panjang laki nggak benar. Enak laki mah, ya tuh mah. Pengen sudahan tuh ngerikin. Si Khadijah mah enggak. Situ dia enggak. Nabi lama di Gua Hira. Nabi bukan nyari duit di Gua Hira. Nabi bukan usaha di Gua Hira. Nabi ibadah, tapi ketika Nabi turun, ya Allah ya Rabbi, dan turun dalam keadaan gemeteran karena dapat wahyu dari malaikat Jibril, melihat malaikat Jibril, tapi langsung Nabi Khadijah dikasih serangan. Begitu Nabi tidur di pangkuan Siti Khadijah, disisirin rambut Nabi. Sisirin, begitu lagi nyisirin, netes air mata Siti Khadijah. Netes air mata Siti Khadijah. Bangun langsung Nabi. Apa kata Nabi? Wahai istriku Khadijah, kenapa kau menangis? Apakah engkau menyesal? Dulu kau orang paling kaya di Mekah, dan sekarang kau orang yang paling tidak punya harta. Apakah engkau menyesal menikah denganku? Dulu kau wanita yang dihormati, dan sekarang kau wanita yang dicaci oleh orang-orang Quraisy. Apakah kau menyesal? Dulu kau wanita yang dihargai oleh orang-orang Quraisy, dan sekarang kau tidak direndahkan, dan sekarang kau direndahkan oleh orang-orang Quraisy. Apakah itu yang membuat kau menangis dan menyesal menikah denganku? Apa kata Khadijah? Ya Rasul, bukan itu yang membuat aku menangis. Yang membuat aku menangis saat ini adalah aku memikirkan perjuanganmu, dan perjuanganmu belum selesai, dan kau butuh perahu untuk menyeberangi laut, sedangkan aku sudah meninggal ya Rasul. Dan andaikan aku sudah meninggal ya Rasul, dan engkau harus berjuang menyeberangi laut, tidak mempunyai perahu, kau gali kuburku, kau susun tulang-tulangku, kau jadikan perahu untuk menyeberangi lautan ya Rasul. Tuh adonan begitu. Udah ngap-ngapan, Bang, kenapa nek? Jangan kawin lagi ya. Ya anak laki kata-kata Ustaz Rono, jangan kajian Bang. Jangan kajian Bang. Bininya mati rebo, Jumat ya nikah. Ya Bang. Ada yang nanya, Ustaz, emang anak laki boleh? Bininya habis dikuburin, dia udah kawin lagi. Anak laki mah boro-boro bininya udah mati, bininya masih hidup juga boleh kawin lagi. Ya saja berani aja. Iya, berani orang, jangan nggak pakai nunggu nanti. Anak laki mah emang apa sih Pak Ustadz, Islam nggak adil lama sih? Nggak adil bagaimana? Masa anak laki boleh punya bini 2, 3, 4, anak kodok nggak boleh punya laki 3, 2, 4? Dan takutnya ibu yang nanya begitu, emang mau nanya kagak berani. Ya, dia kan nggak adil lama sih Islam. Anak laki boleh punya bini 2, 3, 4, anak perempuan nggak boleh punya laki 2, 3, 4. Bo, rumah tangga itu kayak bangunan, orang ngebangun ada tukang, ada kenek. Anak laki tukang, anak padan kenek. Anak laki tukang nyuruh mulu, wajar emang dia tukang. Kenek disuruh mulu, wajar juga kenek. Kenek jangan marah disuruh mulu. Tunggu sendok, ya Allah mulu itu kenek. Wajar. Masak kopi neng, kamu nyuruh mulu, lah kan lu bini gua. Kalau lu marah-marah wajar. Kalau lu kecapean, gua tambahin nih kenek nih. Capek mulu, capek mau masak, mau nyuci, gue tambahin kenek nih. Iya. Gitu. Iya, tukang satu,
Kenek 1.000 capek mulu, kita tambahin kenek. Kan dua mah enak, yang ngambil air aja, yang ngaduk lain. Masih 1.000 capek juga, tambahin 3. Masih 1.000 capek juga, tambahin 4. Kan nyingsot kenek. Ini enak. Tuh anak laki mah boleh, dia mau orang tukang. Anak orang nggak boleh punya laki 2, 3. Lah anak orang mah kenek. Lah kenek atuh, tukang 2, leser lagi. Kagak kondoran tuh kenek. Bukannya adil. Adil anak laki jangan lempengan kawin doang bawa sunnah. Bah, ini banyak apa tempat kan sunnah rasul Pak Ustaz. Sunnah rasul itu mah istri banyak. Lah ini hari Senin abang nggak puasa kan sunnah rasul. Itu mah rasul Pak Ustaz lain, kita nggak bisa. Lempengan kawin ngomong-ngomong sunnah, lempengan aja masalah puasa kagak mau ngomong sunnah. Ini TV gede amat bang, oke anu Pak Ustaz, oke anu TV-nya gede banget. Saya mau ngikutin kiai. Ini mobil gede amat, oke anu aja mobilnya gede-gede. Nah ini nggak pada ngaji kan, kiai pada ngaji, itu mau kiai lain. Biar adil, ikutin sunnah-sunnah Nabi. Sunnah mah iya kelihatannya sepele, tapi itu yang membuat kita akan terhormat dan itu yang akan menolong ibadah kita. Jadi wajib kita yakinkan itu Siti Khadijah menolong perjuangan Nabi. Maka laki kudu ngimbangin bini, Siti Khadijah ngimbangin keadaan Rasul. Hartanya habis semuanya. Waktu mau meninggal manggil Siti Fatimah. Nah, kau sampaikan sama bapakmu, emak kalau emak nggak ada umur, tolong itu sorban yang suka dipakai bapakmu, emak pengen buat kain kafan. Tuh Siti Khadijah yang hartanya habis buat Nabi, lempengan pengen apa-apa nggak berani ngomong sama laki langsung, nggak berani ngomong sama laki langsung. Siti Fatimah putri Nabi pengen minta dibeliin abid, nggak berani ngomongnya sama laki langsung, ngomong sama bapaknya, bapaknya suruh sampein ke suaminya. Siti Khadijah putri istri Rasul pengen minta sorban yang dipakai Rasul, nggak berani ngomong langsung ke Rasul, manggil anaknya tolong sampein. Itu adab namanya. Yang kayak orang wadon selarang sama laki lemes banget bang, laki lemes banget, minta mulu kata gitu bang, saya doang blender dilapor gini, beli kayak apa kayak. Maka ikuti semuanya. Ketika orang bertanya, hidup itu harus berajaskan Islam, itu berajaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kita ditanya, apakah ada orang yang hidupnya berajaskan Quran dan Hadis? Jawabannya ada. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah manusia yang hidupnya berajaskan Al-Quran, yang ikuti Rasul. Itu kan Rasul Pak Ustaz. Lu kalau nggak mau ikuti Rasul, mau ngikuti siapa? Itu bukan pakaian kita. Oh pakaian dia, emang kalau bukan pakaian lu. Jadi silakan, yang penting kita yakinkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia di dunia, di akhirat, saat ini, saat yang akan datang, dan dahulu sampai kapanpun. Rasulullah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Anak itu al-walid alal walad salasu. Al-walid kewajiban orang tua alal walad atas anak ada 3. Iza wulida fahassin ismahu. Yang pertama, apabila si anak lahir, maka berikanlah ia nama yang bagus. Wa adabahu, dan yang kedua, kewajiban orang tua adalah wa adabahu, berikan si anak adab yang bagus, tata krama yang bagus. Dan yang ketiga, kalau dia udah gede, waiza balagho falyusawwis. Yang pertama anak itu seperti kita nanam pohon. Pertama kita paculin tulahan, kita koredin tulahan, kita oreain tulahan, kita pupukin, jangan ditanam dulu. Setelah tanahnya kita pacul, kita koredin pacul halus, kita ayamin, gak lama dia rada nenep, kita tanemin. Setelah ditanam kita jagain pakai jarok, kita jagain pakai pagar supaya kagak diganggu kebo, nggak diganggu kambing, nggak dirusak sama yang lainnya.
setiap hari kita siramin, apalagi itu pohonan baru nanam, pagi siram, sore siram, tiap hari kita liatin. Begitu jarada bolong-bolong tuh sesin kita semprot, begitu jalayu kita oreain, kita semprot, kita obatin, begitu terus pohon. Setiap hari pohon kita jagain. Ketika kita nanam pohon supaya pohon itu lurus, maka kita tunjang pakai pohonan, pakai bambu. Nah itulah si anak. Sebelum untuk bisa menghasilkan pohon yang bagus dengan cara seperti itu, untuk bisa menghasilkan anak yang soleh, untuk bisa menghasilkan anak yang taat kepada Allah, butuh proses. Ini mah diajarkan oleh agama. Sebelum kita naro, sebelum bisa kita naro, kita baca doanya, kita sholat dulu, kita punya wudhu dulu. Itu proses untuk bisa infak. Ya Allah, kematan gemes tuh beraka aja bosnya, tumbrak keret aja. Baca doanya sebelum make, ada doanya lagi, makainya ada doanya, mau keluar ada doanya. Proses untuk penanaman. Bagaimana mau bagus punan, orang belum dipacilin, belum diapa-apain, tahu-tahu udah ditanam doang. Tanam aja tuh biji. Tapi begitu lahir juga petot. Begitu anak tahu-tahu tumbrak paket, begitu lahir ngapa kemeleker banget ini baca gue ya. Lu makanya kagak mau bacaan sekali. Anak aja lantas disalahin. Begitu punah kuntet aja, punah jelek amat sini, biji dari mana, biji jelek banget ini, biji datu lantas disalahin. Berarti cara nanamnya mungkin yang salah. Nah ketika si anak masih kecil, kita pupuk terus si anak, kita air terus si anak, punang mak bagus, tanah bagus, bibit bagus, cuma nyiramnya pakai comberan, nyiramnya pakai sabun, lantas petot juga. Babanya cakep, emaknya cakep, engkongnya cakep, cuma ngasih makannya duit dari mana tahu, jelek juga akhirnya. Ini proses namanya butuh. Nah ketika kita pun pengen begitu kan kita jagain tuh anak, kalau puunan mah kita jagainnya pakai jarok, si anak mah kita jagain implung dikit. Mana bocah gua? Keren lek romannya ini anak gua. Ini anak kagak mau dijagain gimana? Pulang jam 1 kagak ditanya, jam 2 kagak ditanya, lantas bocah kagak pulang, namanya kagak dijarok tuh punan. Besok aja dimakan kebo orang jasa lain. Besok aja anaknya ngapa-ngapa orang jasa lain. Padahal anaknya dewek, kitanya kurang jagain. Tunjang supunan biar jelempeng. Kapan nunjangnya? Dari masih kecil tunjang, jangan nungguin gede. Kalau punan udah gede baru ditunjang, bukan punannya lempeng, tunjangannya patah. Tunjang tuh anak dari masih kecil, udah make agama, jangan nungguin gede. Anak udah SMA baru disuruh pakai kerudung, ntar kalau dibilangin bukan anaknya nurut, emaknya aja katain, emak kayak ustazah aja. Itu namanya tunjangannya patah. Kadang-kadang kan kita kayak orang bener nih yang ngomong gini. Ya, mohon maaf aja nih mah. Ya, jadi kita mau orang disuruh ngomong apa kita ngomong. Namanya puunan perlu satu wacana, perlu satu keseriusan, perlu satu perhatian untuk bisa menghasilkan puunan yang bagus. Kadang-kadang kan kita punya bocah wadonan masih kecil, pakaiannya ketek kelihatan, katanya ini begini, ya Allah anak lo pakai baju masih kecil-kecil udah begitu, gue bener apa makin baju anak, kata emaknya enak banget. Biarin apa mak, orang masih kecil ini. Itu kan jawaban orang kita. Biarin apa orang masih kecil ini, justru lunjang mak dan masih kecil. Biarin apa masih kecil ini, itu kalau gede kagak lah. Kalau masih kecilnya begitu, ntar begono anak pakai kaset kosong buat ngerekam dangdut jadi dangdut, buat ngerekam pop jadi pop, buat ngerekam jazz jadi jazz. Lah waktu tahun 90 saya ke Tasik. Tahun 90 saya ke Tasik, bocah umur 4 tahun 5 tahun ngomong Sundanya bisa-bisa banget. Kata saya bisa-bisa amat tuh ya. Lu belum bisa, lu udah bisa.
Iya di Tasik anak kecil umur 4 tahun 5 tahun bisa ngomong Sundanya, karena rekamannya setiap hari yang direkam bahasa Sunda, setiap hari yang didengar bahasa Sunda. Kayak kita nggak pernah ngapalin Al-Fatihah, yang kita hafalin mak sabihis, yang kita hafalin alat-taka, nggak pernah ada orang ngapalin Fatihah. Tapi saya yakin biar kata dia nggak kenal huruf Arab, biar kata dia nggak bisa baca Arab, tapi sama Fatihah hafal. Kenapa? Karena sering dengar. Karena sering dengar. Inilah anak pengen punya anak bener. Anaknya sore-sore pakai kerudung, baju panjang, androk panjang ditenteng, mamanya ke TPA, emaknya ke Tarsan pakai androk pendek, ngebriak lagi. Gimana ceritanya? Pengen punya anak bener, sholat tepat waktu. Begitu jam 5:30, jam 6 kurang seperempat, anak digetak-getak, sama tolong sholat, sama ngaji. Emaknya masih di depan TV mulu berebut remote. Gimana?